Itu adalah perdebatan antara pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang keras atau tidak sesuatu yang keras? Maka timbullah perdebatan antara nalar saya, logika saya dengan hati saya. Timbullah percakapan seperti itu, bahwa pikiran saya menyatakan bahwa saya sudah akan hancur, tidak ada yang bisa bela. Bahkan pikiran saya menyatakan, ya Allah mau aja lemah. Tetapi hati saya tidak bilang tidak. Oh saya tidak, Allah saya kuat, dia akan membela saya. Dan itu saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk bangkit. Saudara Ferdinand ini sudah bukan sekali dua kali selalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang berakibat penghinaan, penistaan, dan mengolok pribadi-pribadi, termasuk diri saya sendiri bukan sekali dua kali, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya. Nah, Allah yang dia sebut, ya, Allah satu adalah Allahnya saya, Allahnya Habib Rizik, Allahnya Habib Bahar, Allahnya kadron seluruh dunia. Jadi jangan diputer-puter lagi. Kalau mau minta maaf, bukan minta maaf kepada pihak-pihak, tapi mintalah maaf kepada umat Islam. Katamu dengan katamu dengan ku itu kan berbeda. Kalau ku-nya mungkin Allah, mungkin ya. Saya nggak mendalami terlalu jauh itu. Ku-nya itu berarti Tuhannya dia. Kalau itu pakai Allah, diksinya adalah Allah. Tapi kalau mu-nya itu berarti orang lain yang bukan dia, gitu. Kalau orang lain yang bukan dia, itu artinya Allah itu adalah mestilah mu-nya itu pada Tuhannya orang Islam, begitu. Biasa lancang dan menjijikkan mulut orang ini, dia secara vulgar terbuka telah menghina dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan kehidupan, Tuhan manusia, Tuhan seluruh umatnya. Dan dalam Islam memang ada doktrin seruan untuk membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Saya akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya laporan. Jadi jam 16.20 tepatnya hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Baris Krim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong, pemberitaan hoax, yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Mana yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand Hayan 3. Itu adalah perdebatan antara pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang keras atau tidak sesuatu yang keras? Maka timbullah perdebatan antara nalar saya, logika saya dengan hati saya. Timbullah percakapan seperti itu, bahwa pikiran saya menyatakan bahwa saya sudah akan hancur, tidak ada yang bisa bela. Bahkan pikiran saya menyatakan, ya Allah mau aja lemah. Tetapi hati saya tidak bilang tidak. Oh saya tidak, Allah saya kuat, dia akan membela saya. Dan itu saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk bangkit. Di mana kita mengetahui juga selama ini media sosial sering orang menumpahkan perasaannya. Di media sosial ada yang secara vulgar, ada yang secara puisitis, ada yang secara terselubung. Tetapi memang media sosial tempat curahan di sana ketika kita tidak menemukan sesuatu atau seseorang untuk menjadi teman berbicara. Dan itu yang terjadi. Yang saya lakukan kemarin adalah menumpahkan apa yang sedang saya pikirkan, bahwa itu untuk memotivasi diri saya. Hanya memang mungkin karena sesuatu hal, kondisi saya juga, jadi saya mengetiknya tidak lengkap, tapi tidak apa-apa. Ya ini saya menyadari bahwa telah terjadi mispersepsi ya, disinformasi
yang kemudian dipersepsikan orang dengan menyeret-nyeret kepada agama tertentu, padahal saya tidak sedang menyasar ya orang tertentu, agama tertentu atau kelompok tertentu, tetapi itu murni adalah pribadi saya sendiri, diri saya sendiri yang saya tumpahkan menulis di media sosial, karena laman Facebook saya tidak ada. Kalau orang selama ini di laman Facebook sering curhat bahkan berdoa di media sosial, ya begitulah memang kita di media sosial. Tetapi inti yang mau saya sampaikan, saya tidak sedang berniat, tidak bermaksud untuk menyasar, apalagi menistakan, apalagi melecehkan kelompok, orang, atau agama. Saudara Ferdinand ini sudah bukan sekali dua kali selalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang berakibat penghinaan, penistaan, dan mengolok pribadi-pribadi, termasuk diri saya sendiri bukan sekali dua kali, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin menurut saya hari ini dia benar-benar pada saat yang dia mungkin kena batunya, dalam arti kata ya. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena ujaran-ujaran yang dia sampaikan itu, bahwa mengenai ujaran dia kali ini tidak terkait dengan konteks tertentu dan dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikenakan untuk ujaran kebencian yang sudah diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, Allah yang dia sebut, ya, Allah satu adalah Allahnya saya, Allahnya Habib Rizik, Allahnya Habib Bahar, Allahnya kadron seluruh dunia. Jadi jangan diputer-puter lagi. Kalau mau minta maaf, bukan minta maaf kepada pihak-pihak, tapi mintalah maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Karena agama Islam itu yang mengandut adalah seluruh masyarakat yang ada di dunia. Memang benar, Allah tidak perlu dibela, itu jelas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi jelas, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau membela agama Allah, maka engkau akan dibela oleh Allah dan diangkat derajatmu, kedudukanmu. Jadi Allah memang tidak perlu dibela. Nah, di sini siapa yang dimaksud oleh Ferdinand? Katamu dengan katamu dengan ku itu kan berbeda. Kalau ku-nya mungkin Allah, mungkin ya, saya nggak mendalami terlalu jauh itu. Ku-nya itu berarti Tuhannya dia. Kalau itu pakai Allah, diksinya adalah Allah. Tapi kalau mu-nya itu berarti orang lain yang bukan dia, gitu ya. Kalau orang lain yang bukan dia, itu artinya Allah itu adalah mestilah mu-nya itu pada Tuhannya orang Islam, begitu. Biasa lancang dan menjijikkan mulut orang ini, dia secara vulgar terbuka telah menghina dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan kehidupan, Tuhan manusia, Tuhan seluruh umatnya. Dan dalam Islam memang ada doktrin seruan untuk membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Ini salah satunya ya, misalnya saja dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, tadi saya kutip dalam qadimah ayatnya, Muhammad ayat 7, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad ayat 7. Ayat ini memerintahkan kepada segenap umat Islam untuk membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Ayat ini adalah salah satu dasar aksi bela Islam 212. Selama ini kunyuk Ferdinand selalu nyinyir kepada umat Islam, selalu nyinyir kepada aksi 212, walaupun sebelumnya pernah mengeluh-elukannya. Namun sejak dipecat Demokrat, sejak menjadi Jokower, padahal dulu dia mengklaim musuh Jokowi, sejak tak punya kerjaan selain nyinyir di Twitter, politisi cangcut merah ini tidak henti-hentinya nyinyir terhadap umat Islam. Kali ini perbuatannya tidak bisa didiamkan. Umat Islam dimanapun segera laporkan Ferdinand Huta Heian, segera ahokkan Ferdinand ini. Kejar Ferdinand dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Kejar dan tuntut Ferdinand sampai di penjara seperti Ahok. Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus bergerak cepat seperti Pak Tito Karnavian. Segera proses hukum Ferdinand, sebab jika tidak kasus ini akan memicu disintegrasi sosial dan disharmoni. Saya akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya laporan. Jadi jam 16.20 tepatnya hari ini, hari Rabu
tanggal 5 Januari 2022, Baris Krim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong, pemberitaan hoax, yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Mana yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand Hayan 3. Yang dilaporkan adalah kaitan dengan, saya ulangi, menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan sara, menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terkait dengan hal tersebut, tentu laporan telah diterima. Tidak lanjutnya, barang bukti yang diserahkan oleh pelapor telah kita terima berupa postingan dan screenshot dari akun milik yang bersangkutan, dan tentunya hal ini akan didalami serta ditindaklanjuti. Dipolisikan karena cuitan Allahmu lemah, Ferdinand Hutahian bilang gini. Ferdinand Hutahian dipolisikan Ormas Brigade Muslim Indonesia (PMI) Sulawesi Selatan karena cuitan Allahmu lemah. Ferdinand Hutahian bilang begini setelah dipolisikan. Saya menghormati ya, kita ini kan negara hukum. Saya menghormati hak hukum siapapun sepanjang kita sama-sama berada di jalur hukum, kata dia saat dihubungi Rabu 5 Januari 2022. Ferdinand Hutahian kemudian berbicara koridor hukum. Dia berharap hukum tidak dipakai sesuka hati. Yang penting bahwa satu hal, hukum itu jangan dipaksa harus sesuai seleranya. Itu yang tidak boleh, karena jangan merasa hukum baru ini ditangkap, hukum baru itu dipenjara, hukum kalau itu sudah diini. Tidak, hukum tidak seperti itu, kata dia. Ferdinand Hutahian mengaku menghormati laporan soal cuitan Allahmu lemah. Dia siap mengklarifikasinya. Saya menghormati laporan yang ada ya, kita lihat nanti. Kalau saya ya pasti akan menjelaskan dan mengklarifikasi sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan dalam video yang sudah saya sebar, katanya. Bahwa cuitan saya tidak menyasar orang tertentu, tidak menyasar kelompok tertentu, tidak menyasar agama tertentu, tetapi itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya sendiri untuk memotivasi saya sendiri untuk bangkit dari situasi yang sedang down, ujar Ferdinand Hutahian. Laporan BMI Sulawesi Selatan dilayangkan ke Polda Sulawesi Selatan. Ketua BMI Sulsel Zulkifli menilai ucapan Ferdinand Hutahian tak pantas. Intinya begini, dia bilang, kasihan Allahmu lemah, kenyataannya harus dibela. Kalimat itu menurut saya sangat menciderai umat muslim karena kita tahu Allah maha kuat, maha perkasa, kata Zulkifli.